Please take out, please. Pingsan juga di bawahnya. Tahap 2 perkara tindak pidana keimigrasian. Kepala Divisi Keimigrasian. Wait. I'm not coming from the flight. I'm coming from that side. Oh, from this side. I come from that side to wait for them. Yes. Petugas kemudian memeriksa salah seorang penumpang perempuan yang datang dari luar negeri. How long you want to stay in Bali? Until Tuesday. Your first time? Sorry, your first time? Yes, it is. What do you want to eat? 3 bottles of wine, 1 bottle of whiskey. Yeah, there. Did you eat the nation? I did. I think it said you were said. Oh, I didn't see that. So what do I have to do? So we do here 3 liters. Okay, okay. So the second one is oh, okay. You know the relation to us. Yeah. Yeah. It's 1 about 1. Yeah. You can bring this 3. Next time, just bring 1 liter. Okay. 1 liter for each passenger. Okay. Thank you, sir. Thank you. Double mark tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mada Hafisya dengan NIM 210504 dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana imigrasi. Jadi tindak pidana imigrasi ini termasuk dalam kejahatan di darat. Ada 4 konteks yang saya akan bahas, yaitu pengertian, bentuk dan cara pengawasan orang asing, yang ketiga kendala, dan yang terakhir adalah upaya. Mari kita masuk pada pembahasan pengertian tentang tindak pidana imigrasi. Tindak pidana imigrasi merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindak keimigrasian. Imigrasi berasal dari bahasa Latin migrato yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Adapun istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lainnya. Sebaliknya, istilah immigratio dari bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lainnya. Pembahasan kedua adalah bentuk dan cara pengawasan orang asing. Jadi demi ketertiban dan kelancaran pengawasan, kantor imigrasi menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Dan oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya dan perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya. Yang kedua, menunjukkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimiliki pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan. Yang ketiga, mendaftarkan diri jika berada di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi menurut pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1994 menyebutkan dalam hal izin kunjungan untuk keperluan wisata jangka waktu yang diberikan 60 hari tidak dapat diperpanjang. Sedangkan dalam hal izin kunjungan untuk keperluan usaha diberikan paling lama 90 hari. Begitu pula dalam hal izin kunjungan sosial budaya. Sedangkan bagi warga negara asing yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia atau dengan kata lain diperkerjakan karena keahliannya, maka pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan izin berdiam sementara paling lama 1 tahun.
Tetapi di dalam praktek keimigrasian, para orang asing sering ingin memperpanjang izin kunjungan dalam alasan tertentu. Jadi adapun bentuk dan cara pengawasan orang asing, yaitu 1. Pengumpulan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, pendaftaran orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Dan yang ketiga, pemantauan, pengumpulan dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing. Dan yang keempat, yaitu penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Pembahasan ketiga adalah kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain yaitu: pertama, sulitnya memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut dan tergolong kecil dan terpencil. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan orang asing yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil dan kegiatan selama berada di wilayah negara Indonesia. Kendala-kendala seperti tersebut timbul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu luasnya wilayah negara Indonesia yang banyak memiliki pelabuhan laut kecil yang terpencil. Yang kedua, kurangnya personalia pejabat imigrasi yang ada dan tidak tersebar di daerah-daerah terpencil. Dan pembahasan terakhir ialah upaya agar tidak terjadinya orang asing masuk ke wilayah Indonesia secara bebas atau tidak memiliki surat perjalanan, maka perlu dilakukannya kerjasama yang lebih erat di antara instansi terkait yang termasuk di dalam BKPOA, Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, baik itu di pusat maupun di daerah. Dan upaya-upaya untuk mengawasi hal tersebut yaitu: pertama adalah pembatasan perubahan atau pembatalan izin tinggal bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Yang kedua, larangan untuk berada di suatu atau bahkan beberapa tempat tertentu di wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak imigrasi maupun tindak pidana umum lainnya. Yang ketiga, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Dan yang keempat yaitu pengusiran atau deportasi atau penolakan masuk ke dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Dan yang terakhir, melakukan penangkapan, penahanan, dan mengadili bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian atau tindak pidana umum lainnya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan tentang tindak pidana keimigrasian. Apabila ada kekurangan kata atau pengucapan saya yang terlalu terlebih, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.